Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya video pembelajaran kita lagi. Nah, di sini kita sudah masuk ke praktikum PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Di sebelum-sebelumnya kan kita cuma bahas masalah pemrograman terstruktur atau dasar-dasar Java lah. Sekarang kita akan coba masuk ke PBO. Sebelum kita melangkah, saya jelaskan kembali dulu sedikit ya masalah PBO. Di PBO atau pemrograman berorientasi objek itu kita akan mengenal dengan ada nama yang kita kenal dengan istilah itu kelas dengan objek. Kelas itu apa? Objek itu apa? Kelas dia ini semacam kumpulan tipe data atau template dari data lah, kumpulan variabel. Kelas ini mirip dengan struct. Kelas ini mirip dengan struct. Struct kalian sudah pelajari kan di struktur data kemarin? Dia tuh mirip. Kalau ada yang lupa, struct itu bentuknya kayak gini, sebentar. Struct. Kita lihat dulu struct. File struct. Dia kayak gini ya, struct. Dia tuh semacam kumpulan tipe data lah yang memiliki nilai yang sama atau nilai yang mirip. Jadi kelas juga kayak gitu ya. Dia tuh mirip struct. Dia nanti di sini juga ini isinya kumpulan tipe data yang memiliki kesamaan. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apa bedanya kelas dengan struct? Di struct, kita hanya bisa membuat sebuah tipe data. Jadi kayak gini, dia cuman isinya struct ini cuman tipe data. Kita nggak bisa buat sebuah fungsi. Fungsi itu misalkan kayak void, main, dan sebagainya lah. Itu disebut fungsi ya. Void nama fungsinya, luas lingkaran misalkan. Itu disebut fungsi. Di struct kita nggak bisa membuatnya. Tapi di kelas kita bisa membuat sebuah fungsi di dalam kelas. Itulah perbedaan dasar dari struct dan kelas. Jadi sebenarnya bisa dibilang kelas itu pengembangan dari struct lah. Struct dimana cuma bisa tipe data, sedangkan kelas itu bisa gabung dengan fungsi. Kita kembali dulu ke ilustrasi. Nah, jadi kelas dengan objek. Nah, objek ini apa? Objek merupakan, kalau bisa dibilang istilahnya ini dia kayak isi dari kelas lah. Objek itu kayak semacam isi dari kelas atau data dari kelas. Dan mereka itu saling terhubung ya, antara kelas dengan objek. Ini saling terhubung. Ada dikenal dengan istilah namanya instance. Gimana tulisannya? Instansi. Instansi ini apa? Ini instansi proses membentuk objek dari sebuah kelas. Itu disebut instance. Mungkin kalau kemarin kalian lihat di bagian pada saat penginputan data ada saya tulis scanner, nama variabelnya kan biasanya input sama dengan new scanner. Nah, yang instance-nya itu ini, new-nya. Dia tuh proses membentuk objek dari sebuah kelas, new. Itu yang disebut instance ya. Oke, sampai sini mungkin ini cuma sekedar pengantar saya dulu untuk PBO. Nanti kita lebih dalam lagi ya. Sekarang kita masuk dulu ke pembuatan kelas secara sederhana dulu di Java. Nah, sekarang kita masuk ya pembuatan kelas. Cara buat kelas di Java itu sederhana, mirip struct ya. Di struct kemarin kan, sebentar saya hapus dulu ini hitam apa ini. Oke. Di struct kemarin, kalau di C++ kan kita tinggal tulis struct di sini kan, lalu nama variabelnya misalkan data mahasiswa. Begitupun di kelas juga dia itu sama. Kita tinggal tulis kelas, kemudian nama kelasnya. Misalkan data mahasiswa juga lah. Data kita singkat saja dulu ya, mahasiswa. Nah, isinya ini berupa data mahasiswa ya. Misalkan string nama titik koma integer nilai titik koma. Oke. Dia kayak gini saja. Cara buat kelasnya itu simple. Kalau kalian mau tambah fungsi, nanti sisa tambah fungsi di bawah sini. Tapi itu nanti ya, bukan sekarang. Kita bahas dulu pembuatan kelas secara dasar. Oke, sekarang kita panggil di sini, di bawah sini, cara panggil kelasnya. Dia ini mirip yang kemarin ya. Kalau masih ingat yang scanner itu, yang input. Berarti kita tulis dulu nama kelasnya. Kita tulis ulang. Mahasiswa, spasi, nama variabelnya.
Kalau kemarin kan misalkan scanner nama variabel input, kalau mahasiswa misalkan nama variabelnya M saja ya, misalkan. Sama dengan new, panggil kembali kelasnya mahasiswa. Sudah, dia kayak gini saja, sudah selesai. Jadi gini cara menghubungkannya ya, cara memanggilnya. Oke, sekarang kita coba isi dulu. Misalkan cara isinya mahasiswa, kita masih manual ya, mahasiswa dot nama. Sorry, ini bukan mahasiswa ya, tapi nama variabelnya itu M. M dari yang ini ya, sama dengan nilainya. Misalkan koma, lalu nilai M titik nilai sama dengan 90. Jadi kayak gitu saja. Ini untuk isi datanya. Sekarang kita tampilkan dulu ya. Berarti system out print line dalam kurung nama variabelnya ya, nama ininya variabelnya berarti M titik nama titik koma. Ini kita tinggal ganti, berarti ini M nilai. Oke, kita tes jalankan, kita lihat run, kita lihat apa yang terjadi. Nah, sudah kayak gini ya, dia tampil. Jadi ini kita buat satu kelas dengan satu objek. Ini kelasnya, ini objeknya. Oke, sekarang kita coba buat satu kelas dengan berbagai objek. Berarti kita buat satu objek baru lagi. Caranya ya kita tinggal copy objek satunya, pastikan lagi, tinggal buat objek baru. Tadi kan objek satunya ini M, sekarang kita buat M2. Berarti kita tinggal isikan lagi ini, sama saja. Caranya paste, berarti ini tinggal ganti M2. Ini kita ganti saya. Sudah, kita tes jalankan lagi. Kita lihat. Nah, lihat. Belum tampil ya? Oh, sorry. Saya belum buat ininya untuk panggil datanya. Berarti ini M2. Ya, kita tes jalankan ulang. Ya, Bantri 90, saya 90. Oke, kayak gitu ya. Cara pembuatannya. Berarti ini satu kelas dengan dua objek. Kalau kalian ingin tambahkan objek lagi, silakan enter di bawah. Ini kayak struct kemarin ya. Kalau struct kan tinggal kayak gimana? Kayak ini. Mana ya struct M di sini karena A, karena dia itu datanya berdasarkan inputan ya. Kalau kalian manual kan tinggal tulis 3 kayak gitulah, atau M1, M2. Pokoknya kayak gitu ya. Jadi dia ini lebih menyingkat. Kalau misalkan kalian memiliki data yang sama dengan tipe variabel yang mirip, maka nanti dia akan dikelompokkan. Itulah fungsi dari PBO ya. Dan PBO ini merupakan pengembangan juga dari struktur data itu yang kemarin. Dimana struktur data juga itu masih terbatas kayak struct gitu. Dia nggak bisa masukkan fungsi di dalam struct-nya. Di kelas ini kita sudah bisa. Kita sudah bisa mengelompokkan sebuah fungsi tersendiri. Berdasarkan kemiripan juga ya. Oke, ini dia video pembelajaran tentang pembuatan kelas secara sederhana. Nanti di video selanjutnya kita akan belajar masalah konstruktor. Konstruktor itu apa? Konstruktor itu dia fungsinya untuk membuat membuat data objek itu lebih terkesan simple. Maksudnya membuat cara pengisian objek itu lebih simple. Nah kayak begini, ini masih terkesan ribet lah kalau dibilang. Oke, sekian ya untuk video pembelajaran kali ini. Kalau ada yang tanyakan silakan kita diskusi di grup saja. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.